Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rafika Majid bersama aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidup sederhana. Apa kabar nih teman-temanku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah, share aktivitas lagi ya teman-teman. Nah ini tuh di pagi hari gitu, aku hari ini mau nyuci kasur kayak gitu ya teman-teman. Mau nyuci matras, karena matras aku alias si kasur lantainya itu udah kotor banget, udah buluk kayak gitu. Jadi ini mau aku cuci aja. Nah sebelum nyuci, sebelum aku gelar kasur itunya, matrasnya, ini aku mau ngebersihin dulu di area tempat cucinya. Nah ini aku bersihin dulu pakai air, aku siram-siram. Terus tadi tuh aku sapu juga ya teman-teman, biar nanti kalau pas si matrasnya digelar tuh udah bersih, nggak ada kayak tanah-tanah kayak gitu ya. Nggak, udah debunya udah udah aku bersihin pakai air kayak gini. Nah weekend kemarin tuh kalian pada ngapain teman-teman? Lagi pada OTW kah atau di rumah aja kayak aku ini? Kalau aku alhamdulillah weekend masih di rumah aja ya teman-teman. Nah ini kesempatan aku buat bersih-bersih rumah, bersih-bersih perabotan-perabotan kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tuh planning buat nyuci si matrasnya ini tuh sebenarnya udah lama, udah dari beberapa hari yang lalu tuh kotor banget ya, karena anak-anak ini kalau misalkan ini si matras kan aku taruh di depan TV gitu ya teman-teman buat tiduran. Nah mereka tuh kadang mainan spraynya tuh diambil gitu, jadi ya kayak gini nih bentuknya, udah kotor banget, udah buluk banget. Nah ini udah aku gelar matrasnya, terus aku juga siram-siram pakai air dulu kayak gini. Untuk nyucinya aku pakai deterjen biasa ya teman-teman, pakai deterjen cair. Alhamdulillah kalau untuk kayak kasur kayak gini, matras kayak gini ya, terus kalau kayak karpet juga itu aku masih bisa ya teman-teman ya, masih sanggup buat nyuci sendiri. Alhamdulillah. Kalau teman-teman gimana nih, tim yang suka di laundry apa dicuci sendiri? Kalau aku ya kayak gini ya teman-teman, aku cuci sendiri karena aku masih sanggup nyuci, terus juga aku masih ada waktunya. Kalau teman-teman pekerja biasanya mereka pada di laundry kayak gitu ya teman-teman ya. Terus aku juga nyuci sendiri karena masih ada tempat untuk ngejemurnya. Karena teras rumahku tuh masih kayak gini ya teman-teman, belum tertutup, baru atapnya aja. Jadi kalau misalkan jemur matras kayak gini, jemur karpet di cuaca yang panas ya, di cuaca yang panas kayak gini, biasanya sehari juga udah kering gitu teman-teman. Dan ini tuh udah bukan pertama kalinya ya aku nyuci si matras ini, udah sering banget, udah berkali-kali dan aman-aman aja ya. Justru malah kalau habis dicuci terus dijemur tuh jadi kayak empuk lagi gitu loh teman-teman, terus wangi ya tentunya. Nah ini tadi aku tuh kasih deterjen gitu, aku pakai deterjen cair, terus aku injek-injek kayak gitu ya, biar deterjennya tuh meresap kayak gitu ya teman-teman. Di sini ada juga nggak sih yang udah pernah nyuci kasur matras kayak gini, dicuci sendiri? Nah ini aku pakai deterjen cair. Tadi kan udah aku tuangin ya di kasurnya. Nah ini aku juga bikin cairan lagi gitu ya di ember, nanti buat ngebersihin si kasurnya ya teman-teman. Untuk sikatnya aku pakai spons bekas kayak gitu teman-teman, spons bekas mandi gitu udah jelek. Nah ini buat nyikat gitu ya, nyikat si kasurnya tuh, lihat jorok banget, udah dekil, udah buluk. Udah nggak layak dipakai kayak gitu ya. Nah ini tuh bakal aku cuci lagi biar bersih terus bisa dipakai lagi. Kelemahan dari matras yang warna putih tuh emang kayak gini ya teman-teman, cepat kotor, terus juga harus sering-sering dibersihin. Pokoknya kalau punya barang-barang yang berwarna putih itu sebenarnya kayak uji nyali gitu ya. Jadi gampang kotor, harus selalu dibersihin, pokoknya harus ekstra kayak gitu ya dijaganya. Nah si kasur ini tuh sebenarnya aku nggak beli kayak gitu ya teman-teman, ini tuh hadiah dari kasur aku, dari kasur in the box. Ini tuh kayak dapat free-nya kayak gitu ya kalau pas beli si kasurnya. Alhamdulillah ini tuh lumayan banget buat di depan TV, empuk ya. By the way teman-teman lagi sibuk ngapain pas nonton video aku? Semoga yang lagi kerja diberikan kemudahan dalam urusan pekerjaannya ya teman-teman. Dan yang lagi santai semoga bisa nikmatin video aku, enjoy nonton video aku sampai selesai. Dan buat teman-teman yang lagi nggak enak badan, lagi sakit, aku doain semoga segera dikasih kesembuhan lagi ya teman-teman, dikasih semangat, dikasih
ngasih kesegaran lagi biar bisa beraktivitas seperti biasa. Nah ini udah selesai, aku nyuci kasurnya, nyuci si matrasnya ya. Ini aku karena ini kan ada airnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau diangkat itu berat banget, jadi nggak bisa langsung aku jemur gitu. Jadi mau aku kayak tirisin gitu ya. Mau aku tirisin gitu di kursi, mungkin sekitar 15 sampai 30 menit kayak gitu ya teman-teman, biar airnya tuh netes dulu tuh. Ini tuh berat banget asli. Nih aku bikin kayak gini dulu ya, taruhin di kursi biar si airnya tuh netes kayak gitu loh teman-teman. Karena kalau misalkan langsung diangkat ke jemuran tuh aku nggak kuat. Pak suami juga nggak kuat ya, karena ini tuh berat banget. Karena airnya masih penuh tuh kayak gini, airnya masih ngucur dengan derasnya. Terus ini tadi udah sekitar 30 menitan kayak gitu ya. Ini aku jemur di jemuran kayak gini. Alhamdulillah udah lumayan bersih, udah jauh banget dari pas belum dicuci ya. Before afternya tuh beda banget. Yang tadi tuh buluk kayak gitu, sekarang udah alhamdulillah udah lebih bersih. Nah ini lanjut di agak siang kayak gitu ya. Ini aku mau masak bakso apa ya, sop bakso gitu ya teman-teman buat anak-anak. Nah ini aku mulai numis dulu untuk si bawang merah dan bawang putihnya. Oke, ini aku kayak gini aja kalau masak sop ya teman-teman. Aku tumis bawang merah, bawang putih. Dan karena ini tuh buat anak-anak, jadi aku nggak tambahin kayak yang pedes-pedes kayak gitu ya. Ini aku tambahin air lagi karena tadi tuh ternyata airnya cuma dikit banget, kayaknya kurang. Nah ini kemarin tuh aku beli bakso yang apa namanya, kayak kemasan gitu ya teman-teman. Nah ini tuh tinggal segitu aja. Tinggal dikit aja ya baksonya, tapi nggak apa-apa, ini tuh cukup banget buat anak aku. Nah ini untuk sayur sopnya aku beli yang paketan 3.000 ya teman-teman, dapatnya tuh segini alhamdulillah. Ini ada wortel, terus juga ada kol sama daun bawang dan seledri. Nah untuk si baksonya aku potong-potong kecil jadi 4 bagian kayak gini ya teman-teman, biar nanti kalau si anak aku ini makan tuh nggak kesusahan gitu ya kalau motong-motong ya. Karena kalau misalkan nggak dipotongin tuh kadang pas dipotong sama sendok itu kadang kayak loncat gitu loh teman-teman baksonya. Jadi ini aku potongin kecil-kecil aja biar dia juga mudah kayak gitu ya buat makannya. Nah kalau teman-teman gimana nih kalau bikin sop bakso, biasanya dipotong-potong juga nggak baksonya? Apa dibiarin bulat-bulat kayak gitu? Oke, ini aku udah selesai potong-potong. Lanjut aku juga mau goreng tahu. Ini tadi aku tuh beli tahu Bandung gitu ya teman-teman, kayak gini bentuknya. Nah biasanya kalau tahu Bandung ini nggak usah aku pakein bumbu lagi ya teman-teman, karena rasanya tuh udah asin, udah gurih gitu. Jadi nggak usah aku tambahin, nggak usah aku marinasi lagi pakai bumbu gitu. Segini aja tuh udah apa ya, udah ada rasanya gitu. Kalau misalkan aku tambahin bumbu lagi nanti rasanya malah kayak over kayak gitu ya, keasinan. Nah tadi si tahunya aku cuci dulu. Nah ini air buat sayur sopnya tuh udah mendidih. Lanjut aku masukin wortel sama baksonya. Kalau teman-teman hari ini pada masak apa? Kalau weekend biasanya kalian masak juga nggak? Apa malah beli di luar? Nggak apa-apa ya teman-teman, misalkan sesekali kita tuh beli di luar kalau pas weekend, karena kita kan juga pengen ya libur kayak gitu. Liburannya ibu rumah tangga mah kayak gitu ya teman-teman, misalkan libur masak atau libur beberes. Aku pun sama, kalau misalkan kadang itu ya dalam satu hari itu aku kayak nggak ngapa-ngapain gitu, kayak males-malesan, nggak masak, nggak beres-beres juga, tapi diusahain rumah itu ya nggak kotor-kotor banget, nggak jorok-jorok banget gitu. Dan untuk makannya sendiri pun kadang kalau misalkan malas masak ya udah kayak bikin telur kayak gitu atau masak mie. Kalau enggak ya udah beli aja gitu. Sesekali aja kayak gitu ya, nggak sering-sering. Kalau misalkan sering-sering setiap hari ya bakal boros juga. Nah oke, untuk sop baksonya aku bumbunya nggak aneh-aneh. Ini aku pakai garam, terus juga aku pakai penyedap ya yang rasa ayam. Ini aku pakai Royco yang rasa ayam ya teman-teman. Kalau teman-teman biasanya bikin sop bakso bumbunya apa aja nih? Ini terus aku juga pakai lada ya biar ada rasanya pedes-pedes kayak gitu, tapi nggak yang strong pedesnya.
Nah, karena ini tuh buat anak-anak, jadi sop baksonya itu nggak aku tambahin tomat kayak gitu ya teman-teman, karena anak aku tuh nggak terlalu suka yang asem-asem gitu. Kalau misalkan aku bikin sop sendiri buat aku sama Pak suami, biasanya aku tambahin tomat sama aku irisin cabai gitu, biar rasanya enak ya, biar pedes-pedes kayak gitu. Karena emang aku tuh suka banget sama masakan yang pedes-pedes. Nah, ini udah selesai semua, aku kasih bumbunya. Udah aku cicipin juga dan rasanya tuh pas ya, nggak strong, nggak pokoknya pas lah buat anak-anak. Nah, ini aku matiin kompornya, lanjut aku tutup pancinya pakai tutup. Oke, ini untuk tahunya aku potong kayak gini aja ya teman-teman. Aku potong 2 segitiga kayak gini. Nah, ini tuh tahunya aku beli harganya tuh Rp8.000 di abang-abang keliling gitu. Oke, ini lanjut aku goreng aja kayak gini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video aku, udah klik video aku tadi di awal. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, baru nemuin channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak ya teman-teman. Dan sekarang ini aku tinggal di Serang, Banten. Semoga video-video yang aku bagiin ini, aku share ini ada manfaatnya, bisa memotivasi, bisa menghibur, bisa menginspirasi juga. Ambil yang baik-baiknya aja ya teman-teman. Kalau misalkan di video aku itu banyak atau ada yang negatif-negatif gitu, nggak usah diambil, itu dibuang aja, dilupain aja. Karena aku juga manusia biasa ya teman-teman, yang banyak kurangnya kayak gitu. Semoga aja nggak bosan-bosan ya nonton video aku dan dengerin suara aku. Nah, ini tahunya udah aku balik dan udah matang ya teman-teman, kayak gini aja tahunya. Aku gorengnya nggak pakai bumbu lagi ya, karena rasanya tuh udah gurih. Oke, ini lanjut aku nyiapin dulu untuk makannya si adek. Karena udah menjelang siang kayak gitu ya, dia udah lapar. Dan ini tadi aku bikin orek tempe juga, requestnya si kakak. Oke, sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.